Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Khairunisa akan mengumpulkan tugas mata kuliah tahsin sesi 8, yaitu memperbaiki bacaan gharib Al-Quran. Nah, bacaan gharib itu memiliki pengertian bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Nah, saya akan memaparkan 6 contoh atau 6 macam-macam dari bacaan gharib Al-Quran. Yang pertama adalah imalah. Yang kedua ada ishmam. Yang ketiga ada saktah. Yang keempat ada tashil. Yang kelima ada bi'salismu atau bacaan gharib nakal. Yang keenam ada badal. Kita bahas dulu yang pertama ada imalah. Imalah ini merupakan memiringkan bacaan dari berharokat fathah menjadi kasrah. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Hud ayat 41. Saya akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, pada kata majriha di sini kenapa tidak saya baca majroha? Karena terdapat tanda imalah. Jadi ketika kita menemukan tanda imalah, kita wajib memiringkan bacaan tersebut yang tadinya berharokat fathah menjadi kasrah. Jadinya majriha, terdengar seperti huruf E di situ. Nah, untuk contoh untuk macam yang kedua dari bacaan gharib itu ada ishmam. Ya, di sini ishmam itu adalah memasukkan unsur dhammah di dalam sukun dengan cara memonyongkan bibir. Maksudnya pada kata la ta'manna di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 11, di sini nun tasydid di situ kita wajib memonyongkan bibir. Jadi seakan-akan membaca dhammah padahal tidak ada. Tetap kita membaca fathah di situ. Nah, untuk cara membacanya akan saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi seperti itu. La ta'manna. Nah, ketika membaca nun tasydid ya berharokat fathah, kita seakan-akan membaca dhammah, tapi tetap kita membaca nun tasydid dengan harokat fathah, hanya saja bibirnya yang agak dimonyongkan seperti membaca dhammah di situ. Lanjut contoh yang ketiga yaitu saktah. Nah, saktah ini yang lumayan sering kita jumpain di dalam Al-Quran. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kemudian surah Al-Qiyamah ayat 27, dan surah Yasin ayat 52, serta surah Al-Kahfi ayat 1-2 di situ. Nah, apa itu saktah? Saktah itu adalah pemberian jeda tanpa bernafas. Jadi kita menghentikan sebentar bacaan kita ya, ketika ada tanda saktah di situ maka kita tahan nafas, lalu kita melanjutkan bacaan Al-Quran tanpa menarik nafas ketika berhenti. Nah, untuk caranya akan saya bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di situ kalla bal itu wajib kita untuk berhenti sejenak dan menahan nafas karena ada tanda saktah di situ. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, untuk contoh yang kedua, saya akan bacakan pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi pada ayat 27-nya di situ ada saktah juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah tersebut. Nah, jadi kita berhenti wa qila man raq. Nah, jadi seperti itu. Untuk macam dari bacaan gharib yang selanjutnya, yang keempat ada tashil. Nah, tashil itu apa? Tashil itu adalah meringankan bacaan hamzah yang kedua di dalam tanda tashil tersebut. Nah, jadi gimana cara membacanya? Ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, pada kata a'jamiyyu wa 'arabi di situ terdapat tanda tashil a'jamiyyu. Jadi kita tidak boleh membacanya a'jamiyyu. Nah, jadi alif atau hamzah yang keduanya harus diringankan atau disamarkan di situ. Jadi cara membacanya a'jamiyyu. Nah, seperti itu ya. Lanjut bacaan gharib yang selanjutnya adalah bacaan gharib naql ya. Bacaan gharib naql ini biasanya mengganti kata bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu. Jadi ini terjadi karena adanya pertemuan dua sukun atau iltiqa'us sakinain di dalam satu ayat ya, seperti itu. Nah, ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Saya akan bacakan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
Jadi pada kata bi'salismu di situ tidak boleh dipisah antara bi'sal ismu seperti itu, karena ada dua sukun atau iltiqa'us sakinain pada kata bi'sal ismu. Jadi kita harus melanjutkannya menjadi bi'sal ismu di situ. Nah, bacaan gharib Al-Quran yang terakhir adalah badal. Badal itu artinya mengganti hamzah menjadi mat, ya. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 4. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadha أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Jadi pada kata fis samawati tuni, ketika kita membacanya dengan wasol atau disambung itu seperti biasa, fis samawati tuni. Namun ketika kita waqaf pada kata fis samawat, kita wajib badal atau mengganti hamzahnya itu jangan dibaca ituni melainkan ituni, ya, diganti menjadi mat. Nah, inilah yang termasuk bacaan gharib. Jadi ketika kita waqaf, cara membacanya itu tadi fis samawat ituni, dia berubah menjadi mat di situ. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan pada sesi ke-8 ini tentang bacaan gharib Al-Quran. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam bacaan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.